Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Susetia dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang umroh. 5 langkah menuju umroh yang cepat, mudah, dan terpercaya. Nah, inilah yang selalu saya jelaskan ke majelis-majelis taklim yang saya lakukan di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara, keliling untuk mensiarkan program umroh ini. Saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, juga bukan seorang tokoh agama, tapi saya hanya seorang pensiar Baitullah. Bagaimana orang bisa ke Baitullah? Bagaimana orang bisa dengan mudah datang ke rumah Allah, yaitu dengan lewat umroh maupun haji plus. Tapi sekarang saya menjelaskan tentang umroh. Saya sudah memberangkatkan selama 10 tahun itu 500-an orang. Bukan ustadz, bukan kiai, bisa memberangkatkan 500 orang, itu lumayan. Ya, lumayan atau lumayan sekali. Nah, pada kesempatan ini 5 langkah strategi menuju umroh yang mudah, cepat, dan terpercaya. Nah, ini langkahnya. Langkah pertama adalah yaitu tetapkan goal Anda, niat Anda, kapan Anda mau berangkat ke Tanah Suci. Kapan Anda mau berangkat, tentukan tahunnya, tanggalnya, bulannya, yang jelas dan pasti. Karena kita tahu Allah pun tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, baiklah ia, berprasangka buruk, maka buruklah ia. Jadi dengan punya niat, innal a'malun bil niat, dan berprasangka baik kepada Allah, kapan mau berangkat, hari dan tahun, serta tanggal bulan Anda Bapak Ibu tentukan. Sederhana kan? Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah Bapak Ibu mesti punya alasan yang kuat. Kenapa Bapak Ibu harus umroh sekarang? Kenapa Bapak Ibu harus umroh di tahun yang Anda tentukan itu? Nah, itu harus punya alasan yang sangat kuat. Kalau tidak punya alasan kuat, pasti nanti-nanti, besok-besok, kapan-kapan, nanti kalau ada duit dan sebagainya. Padahal ketika kita menetapkan yang langkah pertama itu tanpa punya duit, tanpa punya kesiapan, tanpa punya apa-apa, hanya punya niat yang kuat dan tetapkan tujuannya, goalnya kapan. Nah, jadi yang kedua harus punya alasan yang sangat kuat. Bukan hanya kuat, tapi sangat kuat kenapa harus umroh. Kalau tidak umroh akan terjadi ini, terjadi itu. Nah, niat itulah yang harus, alasan itulah yang harus Anda kuatkan agar Anda tetap bisa pergi ke Baitullah. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah tentu Bapak Ibu punya banyak kegiatan pribadi. Banyak kegiatan ini itu sebelum hari, tahun, tanggal, bulan yang Bapak tentukan. Nah, kegiatan ini ada 2. Kegiatan Bapak Ibu yang pasti akan mendukung ke Baitullah untuk menuju umroh, ya. Dan ada yang untuk jauh dari pergi umroh atau tidak mendukung kegiatan umroh. Nah, apa-apa yang mendukung kegiatan supaya bisa cepat ke Baitullah umroh? Misalnya Bapak Ibu harus ikut pengajian, harus memperbanyak sholat, atau mau pertemuan-pertemuan keilmuan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kerinduan kepada Allah makin dekat. Itu Bapak Ibu harus tingkatkan semuanya, kepentingan itu. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan langkah-langkah kebutuhan-kebutuhan pribadi, keinginan pribadi yang tidak mendukung untuk umroh. Misalnya santai-santai, main-main, pergi-pergi ke mall, tidak ada gunanya juga ke mall, duduk-duduk di mall berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari ya. Setiap sehari penuh hanya ke sana kemari, tidak jelas tujuannya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung ke Baitullah itu harus dikurangi. Karena Bapak Ibu punya tujuan untuk datang ke sana, ke Baitullah. Jadi, langkah yang ketiga adalah tentang kepekaan terhadap kegiatan pribadi yang mendukung ke Baitullah didukung, terus ditingkatkan. Yang tidak mendukung ke Baitullah itu dikurangi. Bahkan kalau bisa ya dihindari. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, berusahalah Bapak Ibu bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang mendukung bagaimana ke Baitullah, bagaimana rencana-rencana dan sebagainya. Karena apa? Tidak semua orang ketika Bapak Ibu jelaskan mengenai umroh ke Baitullah itu mendengar dengan enak dan memberi dukungan.
Mungkin malah Bapak Ibu dibilang, Pak saya mau umroh Bu, saya mau, alah enggak usah lah, umroh itu tidak wajib, sunnah, yang penting haji. Sementara daftar haji nunggu bertahun-tahun, bukannya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun, ya. Nah, maka kesempatan yang pertama adalah yang kita lakukan adalah mencari orang yang tepat agar kita bisa dipermudah pergi umroh. Makanya ya cari ustadz, kiai yang memberi dukungan umroh. Tidak semua itu memberi dukungan, belum tentu. Diarahkan ke yang lain. Tujuannya umroh suruh mempelajari ini itu. Akhirnya bertahun-tahun tidak pergi umroh karena mempelajari itu belum selesai-selesai. Padahal Allah memanggil kita pergi umroh itu tanpa syarat. Yang penting Allah panggil ya kita siap. Labaik Allahumma labaik, labaik syarika laka labaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika laka. Yang penting itu. Jadi cari ketemu orang tepat. Kalau ketemu orang yang tepat, kita akan dipermudah semuanya. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi sudah 9 kali ke Baitullah. Hajinya pun haji plus, bukan haji reguler. Ini bukan untuk sombong, tapi untuk menginspirasi, memotivasi bahwa tidak harus ini itu. Tetapi kalau Allah panggil, yang ini itu nanti pulang dari Baitullah, baru pulang umroh akan dibantu oleh Allah, semuanya dipermudah. Ya, yang keempat adalah ketemu orang-orang yang tepat, ustadz, ulama, atau agen-agensi umroh yang memberi dukungan Anda untuk berangkat. Nah, yang kelima adalah bagaimana Bapak Bu memilih travel umroh yang tepat, yang bagus. Kita tahu bahwa ada banyak penipuan dan sebagainya untuk berangkat umroh ya, travel A, travel B dan sebagainya. Maka cari umroh yang tepat, cari umroh yang tepat agar Bapak Ibu bisa berangkat. Ya, itu. Jadi semoga dengan memberikan 5 langkah ini untuk bisa pergi ke Baitullah dengan mudah dan cepat akan terlaksana dan Anda bisa cepat datang ke Baitullah sesuai dengan niat Anda, rencana Anda untuk datang ke sana. Insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tidak semua orang mengerti rahasia panggilan ke Baitullah ini, tapi kalau kita yakin, kita tekuni sesuai dengan janji Allah, itu akan dipermudah. Ingat Al-Baqarah 96, sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Semoga Bapak Ibu ide gagasan tentang strategi umroh yang mudah dan cepat ini bermanfaat semua dan bisa masuk ke pikiran Bapak Ibu sehingga nanti kalau umroh sudah dibuka, pandemi sudah selesai, Baitullah dibuka, kota suci Mekah dibuka, Bapak Ibu bisa pergi ke sana dengan aman, nyaman, tentram, dengan harga terjangkau dan travel yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.